Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim yauma tarawnaha tat'alu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara wa wakinna adzaballahi syadid wa ba'du. Fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah karamana subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di pagi yang sangat sejuk ini. Kita juga aman sehat. Semoga ilmu kita segar, Islam kita segar. Semoga kita sebagai mukmin yang istiqomah di jalan Allah Ta'ala, sehingga kelak kita berkumpul di surga Allah yang tidak bisa dibayangkan seperti apa nikmatnya. Yang dunia tempat berpayah-payah, tempat bekerja keras. Walaupun boleh menikmati dunia, tapi dunia bukan tempat untuk bernikmat-nikmat. Sehingga bila kita merasakan kenikmatan dunia itu sebagai hak supaya bisa berkarya dengan modal yang baik. Bisa menjadikan penjajakan dunia enggak seberapa, sudah nikmat seperti apa nikmat surga Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga nanti akan semakin menyemangati beramal. Kalau di dunia kita mendapatkan kenikmatan, mungkin ada sebagian orang belum mendapatkan, maka berbagilah. Karena mukmin mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri. Yang harta tidak berkurang karena sedekah, justru akan bertambah-tambah. Memang itu janji Allah Ta'ala. Wa ma anfaqtum fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kamu infakkan, Allah pasti memberi ganti. Pesan Nabi SAW, ma naqasa malun min sedekah. Harta tidak berkurang karena sedekah. Dan asli harta itu menjadi kepemilikan apa yang disedekahkan. Dilipatkan 10 kali sampai 700 kali, sampai kelipatan tidak bisa dihitung. Maka orang yang pengen kaya, yang ahli sedekah. Pengen kaya kok numpuk-numpuk dunia, nanti jadi orang yang paling payah dan menyesal. Pengen kaya kok numpuk-numpuk dunia, akan jadi orang yang paling payah dan menyesal. Kenapa paling payah? Mengumpulkannya berat. Banyak ancaman harus menjaga. Sementara ketika mati akan dihisab. Sementara yang ditinggalkannya belum tentu pewarisnya benih. Tapi apa yang sedekahkan
dijamin ganti, tidak mengurangi, bebannya ringan, dilipat gandakan, kembali pada Allah Ta'ala, diberikan. Itu diantara hikmah Allah banyak memberikan kenikmatan untuk meningkatkan kebaikan kita di sisi Allah Ta'ala. Berikutnya kita Bulughul Maram yang kita kaji, tema masalah puasa telah berlalu sebulan yang lalu. Kita masuk judul baru, Kitabul Hajj, kitab yang cerita tentang haji. Kitab artinya lembaran-lembaran kertas bertulis lalu dipendel. Ketika tulisannya tentang haji namanya Kitabul Hajj. Kita lihat apa makna bahasa, makna istilah dari haji. Lughatan secara bahasa punya makna al-qasdu, bermaksud, orang punya tujuan. Di tempat yang lain berziarah. Makanya semua orang yang mengunjungi Baitullah namanya haji. Artinya para pengunjung. Walaupun tidak berada di bulan haji untuk menunaikan manasik haji, pokoknya datang ke Baitullah mengunjungi ke sana, itu namanya sudah haji, punya makna pengunjung. Maka askar, tenaga pengaman di sana ketika menertibkan orang, apalagi di bulan Ramadan yang penuh sesak, ketika memanggil dengan ya hajj, ya hajj. Walaupun belum haji di bulan Dzulhijjah, semuanya dipanggil napa? Ya hajj, ya hajj, wahai para pengunjung, wahai para penziarah. Mengunjungi, menziarahi, apa bahasa yang lain? Berkunjung, berziarah, berwisata, bertamasa, berihlah, sama kan? Tur, itu para pengunjung. Itu makna bahasa al-hajju al-qasdu atau az-ziyaratu. Bahasa kita ya orang yang berwisata, orang yang mengadakan kunjungan, refreshing atau semisalnya. Itu makna bahasa. Wastilahan, makna secara istilah adalah qasdu baitillah al-haram li adai manasik makhsusah bi sifatin makhsusah fi zamanin makhsus. Secara istilah adalah bermaksud mengunjungi rumah Allah yang diberi kemuliaan. Diberi nama Al-Haram sejak kapan? Masjidil Haram diberi nama Al-Haram sejak kapan? Sejak program pertama ada namanya sudah Al-Haram. Siapa yang membangun Masjidil Haram? Ka'bah. Jawabnya Nabi Ibrahim dibantu Nabi Ismail. Sebelum mengadakan pembangunan, program sudah jelas, namanya Baitullah Al-Haram. Itu sudah diungkapkan oleh Nabi Ibrahim sendiri. Ketika meninggalkan istri dan anaknya di sebuah lembah tanpa penduduk, yang Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati bibatin ghairi dzar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, sampai seterusnya ayat. Ya Allah, saya menempatkan sebagian dari keluargaku di sebuah lembah
tanpa penduduk, tanpa tanam-tanaman. Di dekat rumahmu al-haram. Ini sesungguhnya saya askantu menempatkan min dzurriyyati di antara anak turunku biwadin di sebuah lembah ghairi dzi zara'in yang tidak ada tanam-tanamannya inda baitikal haram di dekat rumahmu al-haram. Itu belum dibangun sudah disebutkan dengan nama al-bait al-haram. Padahal waktu itu Nabi Ismail itu masih bayi. Nabi Ismail membantu Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah ketika sudah balik 10 tahun lebih. Belum dibangun sudah diberi nama inda baitika al-haram di dekat rumahmu al-haram. Sudah diberi nama itu. Ini sudah lama sekali itu namanya Baitullah al-Haram yang diberikan kemuliaan. Ketika Nabi kita Isra mengadakan perjalanan malam, ya Allah ceritakan di awal surah Al-Isra atau surah Bani Israil yang ke-17 nomor urutnya, Subhanalladzi asra bi abdi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina aw kama qala ta'ala. Maha suci Allah yang menjalankan hambanya di waktu malam dari Masjid Al-Haram menuju masjid yang ada di jarak jauh sana, Al-Aqsa. Apa mana Al-Aqsa? Di tempat yang jauh sana. Berapa jarak Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa di Palestina? Mekah, Madinah ya ada 500 kilo atau lebih. Madinah ke Syam di pantai ya ada sekitar 1.200-an. Di total ya hampir 2.000 kilo. Makanya dikatakan di tempat yang jauh sana, Al-Aqsa. Ternyata di situ sudah Allah memberikan nama dengan Al-Haram. Kemudian baru dibangun Al-Masjid Al-Haram ketika Nabi Ibrahim mengadakan kunjungan ketiga, baru ketemu Nabi Ismail. Setelah berkangen-kangenan baru diajak untuk membangun Al-Masjid Al-Haram. Itu yang membangun Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kita ulang, haji secara mana istilah adalah bermaksud mengunjungi rumah Allah yang mulia li adai manasika, untuk menunaikan manasik ritual haji maksusotan secara khusus, bisifatin maksusotin dengan sifat khusus, fi zaman maksusin di waktu yang khusus. Puncak haji ada di bulan Dzulhijjah tanggal 9. Bentuknya wukuf di Arafah. Waktunya selepas adzan, lalu qomat zuhur 2, qomat asar 2, setelah itu menuju ke Arafah untuk wukuf sampai matahari tenggelam. Itu inti cari haji. Sebelumnya diawali tawaf kudum. Buat yang hajinya tamattu, setelah tawaf kudum, tawaf 7 kali putaran, sa'i, Safa Marwah 7 kali, potong rambut walaupun tidak harus gundul. Setelah itu santai, tanggal 8 mulai hari tarwiyah, pakai baju ihram, mengatakan labbaika Allahumma bihajjin, lalu menuju ke Mina, tanggal 9 pagi menuju ke Namirah di pinggiran Arafah. Setelah itu disampaikan khutbah, lalu adzan, qomat jamak
zuhur asar dan dikosor, setelah itu wukuf di Arafah sampai matahari tenggelam. Itu inti cari haji. Bermalam di Muzdalifah, paginya acara Mina dengan melempar jumrah Aqabah, menyembelih binatang korban, cukur, selesai. Kalau bisa zuhur sudah di Mekah untuk tawaf ifadah. Setelah itu kembali ke Mina 3 hari. Selama 3 hari selepas zuhur itu melempar 3 jumrah. Ketika sudah 3 hari tawaf wada selesai. Itu ringkasnya manasik haji seperti itu. Jadi ke sana tujuannya untuk melaksanakan. Lalu bulan-bulan haji itu ada 3, ada beberapa bulan. Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji itu pelaksanaannya di bulan-bulan tertentu. Mulai bulan apa? Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah sampai tanggal 13 selesai, itu bulan-bulan haji. Artinya siapa yang ingin berhaji sejak bulan Syawal, haji sudah bisa dimulai dengan cara mengangsur. Yang paling mudah hajinya haji tamattu. Apa yang diansur? Tawaf kudum. Nanti bisa diansur. Ya mungkin di bulan Syawal boleh. Jatuh nanti acaranya acara rileks, tamattu itu acara seneng-seneng, nggak terikat manasik. Nah, mau mulai lagi nanti tanggal 8 Dzulhijjah. Itu acara haji, dan itu makna dari haji secara istilah seperti itu, bermaksud menuju ke rumah Allah Al-Haram untuk menunaikan manasik, ritual tertentu, sifat tertentu di waktu tertentu. Kemudian sejak kapan haji itu dikerjakan? Secara sejarah sejak Nabi Ibrahim. Secara masa berganti, dari masa ke masa selalu diwarisi terutama oleh orang Quraisy dan Arab secara umum. Untuk profil sempurna yang dikerjakan Nabi SAW haji wada. Sebelum haji wada tanggal tahun 10 Hijriyah, haji yang ada masih tercampur gaya orang Quraisy yang merubah-rubah. Tapi sejak tahun 10 Hijriyah itu bentuknya sempurna yang terwarisi sampai sekarang. Dikatakan haji dimulai sejak Nabi Ibrahim, sebagaimana Allah kisahkan di surah Al-Hajj yang ke-27. Allah firmankan, wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Nabi Ibrahim perintahkan, wa adzin, hai Ibrahim, umumkan finnas setengah manusia bil hajj, untuk haji. Ya'tuka, niscaya mereka akan datang menyambut panggilanmu, rijalan, ada yang jalan kaki, wa ala kulli dhamirin, di atas, dan juga ada yang di atas onta kurus. Kenapa ontanya kurus? Perjalanan jauh. Ya'tina min kulli fajin amik, mereka akan datang dari penjuru yang sangat jauh. Untuk itu kita lihat kronologinya, urut peristiwanya. Yang dikerjakan Nabi Ibrahim bersama keluarga. Ringkasnya,
Nabi Ibrahim sudah diutus oleh Allah jadi nabi, jadi rasul untuk dakwah, mendakwai satu kaum yang mereka menyembah berhala, termasuk bapaknya Azar namanya juga bagian dari para penyembah berhala. Nabi Ibrahim sering mendakwai bapaknya, ya abati, ya abati, ya abati, berulang-ulang. Wahai bapakku, matur dengan baik untuk caos dakwah kepada orang tuanya. Cara yang Allah bimbingkan untuk menyentuh hati masyarakat ketika orang menyembah berhala, bikin acara. Di situ Nabi Ibrahim masuk ke tempat berhala untuk dihancurkan semuanya, disisakan berhala yang paling besar. Tentunya setelah mereka didakwai sekian lama. Ketika mereka masuk pada tempat ritual, ternyata berhalanya hancur. Akhirnya mereka tanya, siapa yang melakukan? Muncul jawaban, Ibrahim. Akhirnya hadapkan dia di depan manusia. Kamukah yang mengerjakannya? Jawabnya, tanya yang besar itu. Ini bahasa tauriyah, bahasa diplomatis, bahasa diplomasi. Karena patung sing paling gede dibiarkan dan dikalungi pecok. Ya mana mungkin bisa bicara? Ya kalau memang bicara saja tidak bisa, kamu sembah, ya kamu minta apa? Disitulah mereka terpukul dan menyatakan diri mereka bodoh, tapi tangan besi yang bicara, bakar dia. Allah selamatkan dengan Allah firmankan, ya naru kuni baratan wa salaman ala Ibrahim. Hei api, jadikanlah kamu dingin dan selamat pada Ibrahim. Setelah itu berangkatlah hijrah. Otomatis kaum yang ditinggalkan dihancurkan. Di tengah perjalanan hijrahnya ternyata istrinya dirampas. Tapi Allah menjaga tidak bisa terjamah. Nabi Ibrahim selalu sholat, minta jagalah. Sarah pun juga selalu berdoa, ya Allah, bila engkau menilai saya iman padamu, iman pada nabimu, tolong orang zalim jangan sampai mampu menjamah saya. Ternyata berulang-ulang dicoba untuk dinodai, Allah menjaganya. Ujung-ujungnya muring-muring, dasar setan, balik kono. Setelah dikembalikan oleh Nabi Ibrahim, di situ dipersamakan Hajar, diperbantukan, kelasnya budak. Akhirnya diberikan pada Nabi Ibrahim dan menjadi istri yang kedua. Enggak berapa lama hamil, lahirlah Ismail. Ada kecemburuan, persaingan antar istri, itu wajar terjadi. Kemudian dihijrahkan ke tempat yang jauh, disitulah di lembah Mekah. Tentunya bersama Sarah istri pertama, akhirnya membangun rumah Allah berikutnya ada di Masjid Al-Aqsa di Palestina. Semuanya Nabi Ibrahim yang membangun. Masjid Al-Haram, masjid pertama. Inna awwala batin wudi'a linnasi lalladzi bi Bakkah au kama qala ta'ala. Rumah Allah pertama yang dibangun di penampakan itulah Bakkah. Lafaz lain Makkah, sama antara Bakkah dan Makkah. Ketika mengadakan perjalanan jauh dengan dua wadah, satu makanan, satu air di lembah Mekah, tanpa tanam-tanaman, tanpa penduduk, ada satu pohon besar, disitulah diletakkan Hajar bersama Ismail, ditinggal tanpa pesan. Akhirnya dikejar,
Enggak ada yang dijawab pertanyaannya. Satu yang baru dijawab, kepada siapa kau titipkan kami? Dijawab, kepada Allah. Itulah Hajar mengatakan, kalau begitu Allah tidak akan menelantarkan saya. Disitulah Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitil muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatam minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum, dan seterusnya ayat. Ya Allah, saya tempatkan sebagian dari keluarga aku di sebuah lembah tanpa tanam-tanaman. Otomatis nggak ada penduduknya. Karena kehidupan di sana itu adalah kehidupan sekelompok manusia yang berpindah-pindah. Sana banyak tanaman musim apa, banyak buahnya, ke situ habis pindah lagi, habis pindah lagi, habis pindah lagi. Gaya ngoten niku napa naminipun? Kemaden. Di lembah Mekah nggak ada tanam-tanamannya, ya nggak ada yang mampir. Otomatis nggak ada tanamannya, nggak ada orangnya. Disitulah mereka saya letakkan di sebuah lembah tanpa tanam-tanaman di dekat rumahmu Al-Haram. Ya Allah, semoga mereka menegakkan sholat dan jadikan hati manusia condong, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan atau sebagaimana ya Allah kisahkan. Maka dengan rela, ridho, toto hati si Hajar sambil mengatakan, ketika Ibrahim mengatakan kamu saya titipkan kepada Allah, ucapan Hajar, kalau begitu Allah tidak bakal menelantarkan saya. Optimis, pasti dibantu, ditolong. Ini bentuk perintah dari wahyu. Pasti punya program masa depan yang cerah. Mapan hati Hajar. Hari demi hari dijalani. Lama-lama minuman habis, makanan habis, ASI tidak memancar, bayi kelaparan. Hajar cari solusi, mau bukit sana, barangkali ada sesuatu. Ya Allah, berikan jalan keluar, belum ada. Turun melihat bayi, gak mentolo, naik bukit sana, barangkali ada sesuatu. Nggak ada, lihat bayi gak mentolo, naik lagi bukit sana. Itu kisah Sa'i Safa Marwah. Berat sekali. Keluwen perempuan ngopeni anak, ijen nggak ada penduduk di lembah yang keras. Itu kalau nggak dibantu oleh Allah nggak akan mampu untuk melaksanakan. Akhirnya disitulah Allah berikan sumber air, dikatakan Zam-Zam, berkumpullah, akhirnya namanya menjadi Zam-Zam, artinya berkumpullah. Tapi kita selalu berkomentar, andaikan nggak dikumpulkan, ya saya akan menjadi aliran. Tapi begitulah Allah menghendaki, yang jelas tidak pernah habis untuk disedot airnya dan mendunia air terbaik. Jadi minum punya niatan minum, jadi makan buat yang punya niatan makan, jadi obat yang punya niatan berobat. Silahkan ketika mengkonsumsi air Zam-Zam sesuai dengan niatnya, diruqyah dulu silahkan untuk pengobatan. Dan masing-masing bisa meruqyah sendiri. Wudu, sholat, membaca Al-Fatihah, bau mulut dikenakan ke air. Beberapa surah berikutnya nanti diulang lagi. Nah, itu namanya air yang diruqyah. Siapapun bisa mandiri. Dan itu paling berpotensi mustajab. Kenapa? Butuh. Akhirnya dengan sebab itu Allah suburkan asinya. Akhirnya Ismail tumbuh dengan baik. Burung-burung padang pasir sama berkeliling karena di bawah itu ada air. Suku Jurhum yang berpindah-pindah tahu di jauh sana ada burung keliling, berarti di bawahnya ada air. Kesitulah mereka menuju. Ketika sampai ternyata sudah ada pemiliknya, mereka pamit, bolehkah kami tinggal di sini? Hajar menjawab, iya, tapi air milik saya. Disitulah terjadi perkampungan. Kemudian Hajar meninggal, Ismail sudah umur balik 10 ke atas.
kemudian menikah dengan salah satu perempuan suku Jurhum. Kalau kita Nabi Ismail itu darahnya dari keturunan apa? Asli Arab itu suku Jurhum. Nabi Ibrahim itu pendatang. Mungkin Indo-Arab ngoten nggih. Campuran. Dari mana Nabi Ibrahim? Mungkin atau dari Irak atau dari mana, wallahu a'lam. Kemudian kunjung pertama belum ketemu Ismail, Ibrahim kunjung pertama ketemu menantunya. Ditanya bagaimana kehidupan sehari-harinya, dia yang ada jawaban berkeluh kesah. Nabi berpesan, sampaikan salam, rumah ini daun pintunya butuh untuk diganti. Isyarat supaya ketika nggak bisa dibenahi berganti istri. Kunjung yang kedua ketemu menantu kedua, yang ini luar biasa qanaah, syukur dan jiwa juangnya. Setelah menyampaikan salam, pamit, pesen rumah ini dan daun pintunya supaya dijaga. Masing-masing Nabi Ismail paham, itu bapak, gitu pesannya. Bapak ridho engkau sebagai istriku, yaitu yang kedua. Kunjung yang ketiga baru ketemu setelah kangen-kangenan, diajak untuk bangun Ka'bah. Gimana urutannya wallahu alam, di sana muncul Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya. Disitulah diganti dengan kambing. Di kesempatan yang lain disuruh untuk mengumumkan untuk haji. Yang ya sudah kita baca surah Al-Hajj berapa tadi? 27. Itu kronologinya dari kisah yang ada. Kronologinya seperti itu. Waktu itu Nabi Ibrahim ketika mengumumkan haji, naik gunung dan tidak ada manusia di depannya. Bagaimana mengumumkan pengumuman di depannya nggak ada orang, tapi kok bisa berjalan pengumuman dan sampai kepada kita? Gimana bisa terjadi? Allah yang menyampaikan. Ternyata itu semua juga bisa terjawab sampai sekarang dengan bukti yang nyata. Mungkinkah seorang berdakwah dikatakan berdakwah kepada umat tetapi di depannya tidak ada orang? Karena ada nabi ketika berdakwah itu tidak punya umat. Bahkan ada nabi ketika berdakwah malah dibunuh oleh umat. Kira-kira nabi itu selalu berdakwah atau gara-gara nggak ada umat mandek berdakwah? Napa jawabannya? Selalu berdakwah atau tidak ada umat mandek berdakwah? Selalu napa mandek? Selalu. Loh, nggak ada yang didakwai gimana? Ya misal Nabi Ibrahim ketika mengumumkan juga nggak ada orang. Lalu ngumumnya kok nggak ada orang, terus gimana? Jawabnya Allah yang menyampaikan. Sekarang ada jawabannya. Mungkinkah dakwah menyebar ke masyarakat ketika si dai berdakwah di depannya tidak ada orang? Mungkinkah? Mungkin. Terus bicaranya. Ya dakwah di video terus di share panggil sama tuki-tuki pundi-pundi. Nggih mboten? Kemarin selama corona kurang lebih setahun jadwal kajian saya pada maghrib bisa dibilang libur kabeh. Tapi setiap malam saya tetap mengadakan kajian. Terus pundi carane? Golek kamar sing rana wong menyampaikan kajian di lab, di share. Ya sampun. Kemana-mana menyebar, berarti selalu kajian terus walaupun ketika ilmu disampaikan tidak ada orang. Kenapa? Ya interaksi diputus. Alasannya corona tidak boleh interaksi, tapi nular gitu jerei. Masjid pun juga ditutup, jamaah pun juga berjarak jauh. Ngoten nggih biasanya nggih. Peraturan kemarin ini membaca peristiwa sifatnya. Itu ternyata sampai dakwah itu ke seluruh penjuru. Kenapa? Allah yang menyampaikan. Di antara alat yang akhirnya Allah ilhamkan manusia berkarya, ada mubasyarah, ada live, ada siaran langsung
walaupun nggak ada orang, tapi nanti lewat gelombang radio bisa sampai kemana-mana. Orang punya HP, tahu linknya, nah, akhirnya bisa mengikuti kajian yang ada, walaupun tidak harus hadir di depannya. Artinya Allah menyampaikan bisa kemana-mana. Itu tadi ketika Nabi Ibrahim mengumumkan haji, itu adalah naik gunung tidak ada orang, ternyata Allah yang menyampaikan, dan kita pun terpanggil untuk haji dan semangat nganti ngenteni 30 tahun direwangi sabar. Gimana? Sampeyan kok daftar kapan bidale? 3 tahun. Kira-kira masih hidup atau sampun kira-kira pun dipun suwane nggih 30 tahun. Allah a'lam. Siapa yang menabung ketika sudah cukup, diharapkan nanti daftar langsung budal, rakitan 0,5 miliar. Ini nggak mampu-mampu, ya sudah, itu di luar dari kemampuan. Dengan begitu nanti nabung dikumpulkan sehingga tidak diberlakukan riba, karena nggak masuk bank yang berpotensi akan dijadikan modal untuk dipinjamkan, karena menjadi pendana untuk acara riba pun juga nggak diizinkan. Maka siapa yang pengen segera dapat nilai haji walaupun belum haji, bahkan nilainya haji bersama Nabi, napa carane? Umroh di bulan Ramadan. Itu nilainya seperti pahala haji bersama Nabi, walaupun belum menggugurkan. Itu mungkin sebagai obat apabila menunggu masih lama. Ya, kita banyak doa saja, semoga dimudahkan. Allah Maha Mampu, caranya sangat luas. Bisa jadi kalau yang sudah berjalan itu hajian itu sekitar 2 juta, mungkin satu kesempatan nanti bisa 10 juta. Sehingga semua yang daftar itu nanti akan segera diberangkatkan. Kenapa? Kuotanya tambah, semula 2 juta malah berapa? 10 juta. Ya, semoga saja dimudahkan. Atau ada sebab-sebab yang lain, wallahu a'lam. Itu tadi sejarah haji sejak siapa haji itu diadakan. Lalu masa berganti, Quraisy mewarisi Masjidil Haram full patung. Nabi kita membersihkannya. Sejak kapan masjid yang dibangun Nabi Ibrahim akhirnya berubah menjadi patung full mengelilingi Ka'bah? Sejak kapan? Padahal doa Nabi Ibrahim di Ibrahim yang ke-35, apa doa Nabi Ibrahim? Waj'nubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan saya dan anak turunku dari menyembah berhala. Surah napa? Ibrahim. Ayat berapa? Sekitar 35. Apa tadi lafadznya? Waj'nubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan saya dan anak turunku dari menyembah berhala. Kenyataannya Masjidil Haram, Ka'bah sentral, tempat tawaf dibangun Nabi Ibrahim, ternyata full dikelilingi patung. Berapa jumlahnya? Katanya 300 swidak. Bahkan di dalam bangunan Ka'bah ketika masuk, Nabi Ibrahim bersama Ismail digambarkan sedang undi nasib dengan anak panah. Ini kan penistaan, penghinaan kepada Nabi Ibrahim. Sejak kapan itu terjadi? Nabi Ibrahim doanya, jauhkan saya dan anak turunku dari menyembah berhala. Kapan terjadi? Sejak seorang raja namanya Amr bin Luhayy al-Khuzai. Siapa namanya? Boleh ditulis, Amr. Amr itu ain, mim, ro, wawu, amrun. Ain, mim, ro, wawu, Amr bin Luhayy al-Khuzai. Dia seorang raja yang sogepol, bisa dibilang setiap hari membuka kesempatan makan bersama, ngungkuli MBG. Napa MBG?
makan bergizi gratis. Mungkin itu untuk anak sekolah, yang ini umum. Dan itu insya Allah dijamin sehat. Apa? Rata-rata onto kalih pitik sayur bergizi pundi. Susu onta kalih susu kemasan bergizi pundi. Waktu itu apakah sudah ada bahan-bahan kimia? Seolah sekarang full kimia. Berarti masih bagus di kala itu. Bukan punya niatan apa, tapi untuk memudahkan pemahaman. Niatannya untuk kebaikan. MBG ya kita syukur, ada makan bergizi gratis, syukur. Dana untuk kemasyarakatan generasi muda terdidik supaya menjadi generasi terbaik. Kenapa? Makanannya bergizi. Tapi harapannya tulus. Memang untuk kemakmuran, bukan untuk penyesatan. Sementara Amr bin Luhai al-Khuzai mengadakan makan bersama bergizi ini untuk penyesatan. Karena masyarakat sangat condong kepada dia, akhirnya dia mengadakan perubahan akidah. Masyarakat langsung menerima. Apa perubahan akidah yang ia bawa? Dengan kedok pemakmuran masyarakat. Ketika dia sakit berobat ke Syam, di sana melihat penyembahan berhala, dia mengatakan indah. Orang soleh dipatungkan, dijadikan sebagai tempat penitipan. Setelah diberikan hadiah, wahai leluhur kami, ini hadiah untukmu, engkau sudah dekat kepada Allah, doakan kami. Ini pilar-pilar kesyirikan ada di situ. Apa pilar kesyirikan? Menjadikan wong mati sebagai perantara doanya kepada Allah. Ini hasil bisikan setan, sistem seperti itu. Akhirnya agama ngarang. Mestinya ikut Nabi, dibacakan dalil taat, ini dalilnya ngarang lalu titip. Itu letak kesyirikannya ada di situ. Akhirnya Ka'bah full patung sebagai tempat penitipan. Itu letak kesyirikannya ada di situ. Dan acara haji pun juga berubah. Acara haji pun juga berubah. Walaupun sebagian besar masih murni, tapi sebagian itu sudah berubah. Yang mencolok lagi tawaf sambil telanjang. Apa ceritanya? Kok tawaf sambil telanjang? Ini kejahatan Quraisy. Bikin sebuah sistem orang tawaf dengan telanjang. Terus pundi kronologinya. Orang asing bila datang ke Mekah tidak boleh memakai baju kedaerahan. Harus pakai baju tradisinya Mekah. Gimana? Tuku rantai duit nyilih, rentok silian utuh. Lah begitu sejarahnya. Maka laki-laki yang rasa malunya tidak sekuat perempuan, banyak yang siang hari tawaf dengan telanjang. Perempuan yang relatif kuat rasa malunya, maka tawafnya dengan telanjang di waktu malam peteng. Disitulah turun ayat khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Pakailah bajumu setiap kali kamu di masjid. Artinya untuk mengkritisi tidak boleh tawaf dengan telanjang. Itu Quraisy mengadakan perubahan. Kemudian berubah drastis ketika Mekah menjadi milik kaum muslimin setelah Nabi kita berjuang selama 11 tahun. Selikur ya, 11 tahun. Di Mekah 13 tahun, akhirnya terusir. Di Madinah 8 tahun, kembali ke Mekah mengadakan penaklukan. Karena tahun 6 Hijriah terjadi perjanjian Hudaybiyah, damai, enggak perang 10 tahun. Ternyata 2 tahun mereka sudah mengkhianati, maka tahun 8 ditaklukkan. Sejak itu semua berhala sikat habis.
tempat penyembahan berhala di sana, seolah setiap suku itu ada berhalanya, sikat habis. Yang ada ja'al haqu wa zahaqo al batil, hak tiba, batil nyingkir. Sejak itu setan sudah tidak disembah di jazirah Arab. Yang ada adalah ketauhidan. Sejak itu tidak ada hijrah Mekah Madinah. Kenapa? Madinah sentra tempat aman, Mekah semula mengusir. Sejak law 8 Hijriah itu menjadi milik kaum muslimin, di Mekah menjadi sangat aman sehingga orang Mekah tidak usah pindah ke Madinah karena sudah aman semuanya. Tahun 9 Hijriah haji oleh Nabi diwakilkan kepada Abu Bakar, tugas yang ekstra penting yaitu menyampaikan pengumuman sejak tahun ini orang haji tidak boleh ada yang tawaf sambil telanjang, karena semua tradisi syirik sudah dikikis habis. Maka tahun 10 Hijriah Nabi kita haji dengan jumlah yang nggak bisa dihitung. Kata Jabir ketika berangkat di Mikot Dzul Khulaifah atau Bir Ali di Madinah ke selatan 10 kilo, itu setatnya, mikotnya namanya Dzul Khulaifah. Di situ orang sudah pakai baju ihram, menghadap kiblat, tasbih, tahmid, takbir dulu, setelah itu mengatakan labbaika Allahumma bi umrotin. Itu Jabir mengatakan ketika sedang berada di situ, Nabi di tengah-tengah umat, memandang ke depan lautan manusia, nyawang sak nyawang sing ketok wong, memandang ke kanan lautan manusia, memandang ke kiri lautan manusia, noleh ke belakang lautan manusia. Pinten jumlahnya? Teramat banyak. Disitulah profil haji sempurna dikerjakan, yang terwarisi sampai sekarang. Nah, itu kisahnya yang namanya haji seperti itu. Ini sebagai muqaddimah yang kita sampaikan, sebagai muqaddimah yang kita sampaikan dari Kitabul Hajj. Itu tadi kita mengkaji kitab ini yang telah kita sampaikan muqaddimahnya. Sekarang kita masuk kepada materi pembacaan yang ada di kitab. Seolah kita ansur poin demi poin. Babu fadlihi wa bayanu man furidhu alaihi. Babu fadlihi, bab keutamaan haji, wa bayani man, dan bab tentang menjelaskan orang yang furidhu alaihi, haji diwajibkan kepadanya. Hadis yang pertama atau 684 sahih, An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah SAW qala al umratu ilal umroh, satu fase umroh selesai, datang waktu yang lain umroh lagi, datang waktu yang lain sempat umroh lagi, datang waktu yang lain sempat umroh lagi, entah berapa kali. Yang jelas satu umroh selesai, umroh lagi di waktu yang lain, itu nilai pahalanya kafaratun lima bainahuma, menjadi penggugur dosa, dosa yang ada di antara umroh yang ada. Umroh kali ini bulan November misal, lalu pulang, satu fase umrohan orang Indonesia berapa hari biasanya? 10-an hari bisa naik turun. Bulan depan umroh lagi, depannya umroh lagi. Lek duitnya longgar, waktu ini longgar, kersa mboten? Semrindil mawon nangis. Duitnya longgar, waktune longgar. Semrindil mawon. Niku biasanya sing batal longgar napa nih? Ya reno-reno. Ya mungkin duitnya mungkin juga waktunya, duit enak nggak ada waktu juga nggak bisa.
itu akan menjadi penggugur dosa yang ada di antara keduanya. Tapi dengan syarat majtuni batil kabir, selagi dosa besar dijauhi dulu. Kebodohan hilang, kesyirikan hilang, bid'ah hilang, riba hilang, berbagai macam dosa-dosa besar yang lain hilang dulu. Bila dosa-dosa besar itu dihilangkan, amal soleh harian semisal satu umroh selesai ke umroh yang lain akan jadi penggugur dosa. Sebagaimana pesan Allah Ta'ala, intajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukafir angkum sayiatikum wa nudkhilukum mudkhalan karima aw kama qala ta'ala. Bila kamu bisa menjauhi dosa besar yang kamu dilarang, terutama syirik dan yang lain-lain, niscaya akan kuampunkan dosa-dosa kalian dengan amal saleh yang dikerjakan dan dimasukkan di tempat masuk yang mulia. Pesan Nabi SAW, as-salawatul khamsu wal jum'ah ila jum'ah wa ramadan ila ramadan wal umrah ila umrah mukafir lima bain masduni batil kabair au kama qala Nabi SAW. Salat yang 5, Jumat sampai Jumat, Ramadan sampai Ramadan, umrah sampai umrah, akan menjadi penggugur dosa di antara keduanya selagi dosa besar dijauhi. Apa tanda dosa besar? 1, ada ancamannya dunia maupun akhirat. Nomor 2, mungkin orang merendahkan, itu termasuk dosa besar, makanya jauhi. Dikatakan besar atau memang ada orang itu menyepelekan, walau kecil nanti jadi besar. Apa tanda dosa kecil? 1, bis ngati-ngati masih bisa terperosok. Yang kedua, memang nggak ada ancamannya. Itu diantara tanda dosa kecil, nggak ada ancamannya, orang itu bisa salah. Yang kedua, wis ngati-ngati masih bisa terperosok. Nomor 3, itu penggugurinya dengan amal soleh harian itu bisa. Karena innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Yang baik menghapus yang buruk, termasuk umroh 1 teriring umroh yang lain akan menjadi penggugur dosa yang ada di antara keduanya. Wal hajju al mabrur, dan haji yang mabrur, laisa laul jaza, tidak ada baginya balasan illal jannata, kecuali surga. Muttafaq alaih, disepakatinya oleh Imam Bukhari, oleh Imam Muslim. Tentunya seperti apa bentuk haji mabrur nanti akan ada keterangannya yang kayaknya belum terjelaskan di kesempatan kali ini. Kenapa? Karena masih cerita tentang fadilah, belum profil haji seperti apa, praktek haji seperti apa, tapi masih menjelaskan fadilah umroh ke umroh yang lain, fadilah haji yang mabrur. Keterangan yang ada di dalam kitab ini dari hadis di atas, ma yustafatu minal hadis, faidah yang bisa diambil dari hadis ini. Pertama, fadlul iktsar minal i'timar, keutamaan ketika orang memperbanyak umroh. Longgar hartanya, longgar waktunya, setiap kali waktu berangkat umroh pulang, berangkat lagi umroh pulang, berangkat lagi umroh pulang. Boleh diperbanyak. Umroh sendiri atau mengumrohkan orang lain boleh. Aku pengen umroh, waktuku nggak ada, siapa pengen umroh tak danai, angsal mboten? Oh, monggo, silahkan, kalau nanti pahalanya sama. Yang nomor 2, jawazul i'timar qabla hajj, bolehnya berumroh sebelum haji. Cukup banyak orang belum haji, sekarang pengen umroh, bolehkah? Boleh. Umroh kasusnya dengan haji, hukumnya wajib. Umroh nggak ada kasus dengan haji, sekarang berangkat, hukumnya sunnah. Umrah berkaitan dengan haji, bentuknya tawaf kudum, tawaf ifadah, tawaf wada.
hukumnya itu wajib. Tapi di luar untuk rangkaian haji sekarang berangkat umroh, hukumnya apa? Sunnah. Wa annahu laisa lahu waktun makhsusun, untuk umroh sewaktu-waktu ini enggak ada kaitan dengan haji, tidak ada baginya waktu khusus. Sak wayah-wayah budal silahkan. Itu untuk kasus umroh. Yang nomor 3, adimu sawabi adil hajj, besarnya pahala orang yang menunaikan haji wal umroh ala al-wajhi al-maksud, sesuai dengan cara yang disyariatkan. Ayo ikhwah akramah subhanahu wa ta'ala, ini pertemuan kita pertama tema haji, muqaddimah panjang lebar bersama fadilah dari hadis pertama telah kita sampaikan. Kelanjutannya insya Allah bisa kita sambung di waktu menyusul. Sebelum kita cukupkan, ada tanggapan, disilahkan. Nonton? Sekira belum, kita cukupkan. Semoga Allah Ta'ala berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.